Kalau nggak bisa Jimit ya nanti pakai WhatsApp ya. Oke, ini Mas Muflih tadi belum belum ganti seragam ya. Silakan ganti seragam ya. Pakai seragam TKJ. Bagi yang di sekolahan mungkin bergabungnya berarti kamu harus harus punya dua kostum ya. Karena sekolahan tidak membolehkan anak pakai seragam ketika ke sekolahan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta bantuannya untuk memimpin doa. Saya tunjuk saja ya, Mas Satrio. Ya, Mas Satrio, saya minta bantuannya. Satrio Bayu Laksono, silakan untuk memimpin doa, Mas. Dipersilahkan. Ya, ini Mas Andi sudah masuk ya. Ya, Ya, silakan untuk Mas. mengawali meet pagi hari ini, silakan doa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Selesai. Ya, terima kasih Mas Satrio Bayu. Oke, di pertemuan yang menggembirakan ini ya, ada guest postnya ya, Mas Andi Supriyadi ini, alumni dari SMK Negeri 1 Kutasari ya. Nanti kurang lebih waktu sekitar 8 menit nanti kita akan ya mendengarkan pengalaman-pengalaman Mas Andi. Dia lulus berapa tahun ya dia? Saya lupa. Lulus sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu Mas Andi Supriyadi. Nah, oke, untuk memulai kegiatan kita kali ini tadi sudah berdoa dan jangan lupa bahagia ya, itu kuncinya ya. Jadi kalau di pelajaran saya prakteknya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena yang utama di pelajaran saya itu happy dulu. Nah, itu prinsip yang dipegang. Yang utama anak bisa hadir ikut sinkron. Nanti kalau prakteknya belum bisa ya saya perlu ini ya, nggak bisa memaksakan juga ya karena situasinya daring. Bagi yang bekerja, saya menghimbau ke anak-anakku semuanya silakan mengatur waktu ya, diatur sedemikian rupa karena tetap kewajiban kamu sebagai seorang pelajar ya. Walaupun mungkin ada tugas-tugas lain membantu orang tua baik secara ekonomi khususnya ya. Oke, untuk mengawali kegiatan kali ini ya, kita perkenalan dulu. Silakan Mas Andi, waktu sekitar 8 menit kurang lebih Mas Andi untuk mengenalkan diri sekaligus memberikan semacam pemahaman tentang wawasan dunia kerja, dunia industri dan selebihnya nanti kurang lebih 2-3 menit nanti kita diskusi bersama. Mungkin ada anak-anakku semua yang akan bertanya terkait tentang relevansi atau peluang karir dunia teknologi informasi dan komunikasi. Baik, waktu sepenuhnya saya berikan Mas Andi Supriyadi, dipersilahkan. Apabila nanti ada yang mau dipaparkan, ditampilkan, ya monggo, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Fajar yang saya hormati dan semua yang ada di live ini, kenalkan nama saya Andi Supriyadi. Saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ya bagian dari staf IT-nya, dan saya lulusan dari SMK Kutasari sekitar tahun 2018. Dan untuk perkenalan segitu Pak Fajar. Apa harus ada yang diperkenalkan lagi Pak? Ya mungkin kaitannya sama peluang usaha, peluang kerja mungkin ya. Ya kalau peluang kerja ya Pak, kalau siswa SMK itu biasanya itu punya tujuannya masing-masing Pak. Tujuannya itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang lulus SMK itu ada yang ingin fokus kuliah, ada yang fokus bekerja mungkin ya Pak, atau ada yang fokus dua-duanya. Misalnya ingin bekerja, ingin dengan kuliah juga itu Pak. Itu kalau tujuan siswa masing-masing pasti berbeda-beda Pak. Mungkin kalau yang ingin bekerja, kalau dari saran saya sih ya persiapkan yang pertama itu ya skill individual Pak, kemampuan yang harus dimiliki untuk diterjunkan di dunia kerja atau industri gitu Pak.
Oke, yang kedua mungkin kalau dari saya ya Pak, itu mungkin kedisiplinan Pak. Disiplin itu pasti penting banget di suatu pekerjaan Pak. Karena apa ya, waktu kadang harus tepat waktu untuk berangkat kerja, untuk manajemen waktu sebaik mungkin itu Pak. Kalau dari saya itu Pak. Terus mungkin kalau yang ini mungkin banyaknya yang bekerja atau yang ingin kuliah Pak. Iya, Pak. Nah, Dua-dua. ya silakan coba tanggapi anak-anakku sambil ngobrol Ini, kenalan ya, silakan. mungkin ini ada yang pengen dua-duanya atau ada yang pengen hanya kuliah atau hanya bekerja ya. Kalau mungkin kalau kebanyakan ya Pak, kalau lebih mungkin banyak yang pengen itu paling ya bekerja sambil kuliah Pak. Kalau bekerja sambil kuliah itu ya kalau menurut saya nggak efektif Pak. Karena apa? Karena kita harus bisa sebaik mungkin manajemen waktu Pak. Karena kan waktu kerja sama kuliah itu harus diusahakan jangan barengan itu Pak. Kalau ya contohnya saya itu kan bekerja sambil kuliah. Kalau hari Senin sampai hari Jumat saya bekerja, terus hari Sabtu sampai Minggu saya kuliah. Jadi nggak ada sama sekali nggak ada waktu buat istirahat Pak. Kalau apalagi ya, ini kalau pengalaman saya pribadi ya Pak, kalau pengalaman saya pribadi itu kalau di saat banyak kerjaan pasti banyak tugas kuliah itu Pak. Jadi banyak kerjaan, banyak tugas kuliah, jadi itu waktunya itu benar-benar mepet banget Pak. Suka dukanya mungkin Mas bisa diceritakan ke anak-anak ya. Suka duka di pekerjaan atau di ya keseluruhan itu kuliah kerja ya. Oh, gini. Kalau yang pertama yang duka dulu ya Bang. Kalau yang duka ini pasti ya yang paling utama tuh waktu Pak. Waktunya itu maksudnya selalu berbarengan itu. Kalau ada tugas kuliah, kalau ada banyak pekerjaan itu pasti rata-rata berbarengan Pak. Jadi misalkan saya hari Jumat misalnya pulang kerja jam 12 misalnya, itu ada jadwal kuliah jam 11 siang itu Pak. Nah itu harus benar-benar waktunya itu saya harus izin dulu ke kepala kantor, baru kalau diizinin itu baru bisa berangkat kuliah jam 11. Jadi kan walaupun pulang kerjanya jam 12 itu Pak. Kalau duka mungkin ya salah satunya itu. Terus kalau duka lagi mungkin kalau di sisi pekerja ya Pak ya, kan udah beda lagi pas di SMK itu Pak, ada yang bimbing. Kalau di suatu pekerjaan itu kalau kita misalnya ingin nggak bisa apa maksudnya misalnya kita kerja di bidang IT ya Pak, misalnya kita nggak ada hal yang tidak bisa dilakukan misalnya ketika suatu pekerjaan itu sedang trouble, atau misalnya kalau saya kan di bagian jaringan, misalnya kalau jaringan trouble itu kan udah nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bahasa kasar itu, nggak ada yang marahi lah ya Pak gitu. Kalau itu salah satu dukanya mungkin Pak Fajar. Ya, dari perjalanan hidup tentang pekerjaan dan kuliah, mungkin hal-hal apa yang mungkin perlu dipersiapkan siswa sejak dini, terlepas dari anak nanti setelah lulus mau kuliah atau mau bekerja itu, Mas? Berarti hal yang perlu disiapkan ya Pak. Mungkin yang tadi saya jelaskan mungkin ya hal yang perlu disiapkan kalau untuk bekerja sambil kuliah ya Pak. Yang pertama itu ya yang tadi sudah saya jelaskan paling itu Pak, mempunyai skill Pak. Karena saya masuk ke WMP juga pengalaman saya itu saya nggak pakai jasa Pak. Saya cuma pakai apa ya, ibaratnya ada pendaftaran, saya kasih lamaran, terus yang pertama tes itu pas pengalaman saya tes mikrotik Pak Fajar. Tes mikrotik itu ada saingannya itu banyak yang S1, yang dari lulusan dari Amikom itu banyak juga Pak. Sedangkan saya itu lulusan SMK itu Pak. Dia kan pertama masuk itu pas saya daftar itu lihat peserta yang daftar itu udah nggak pede Pak aslinya. karena itu apa, saya cuma lulusan SMK terus yang daftar itu rata-rata S1 Pak.
Itu sekitar ada 130-an Pak itu yang daftar Pak. Itu yang dibutuhkan cuma satu Pak. 130 pendaftar, sedangkan UMP itu hanya membutuhkan cuma satu pekerja Pak. Gitu. Nah pas kebetulan banget ya Pak, itu pas tes kerjanya itu cuma tes mikrotik Pak Fajar. Nah, pas tes mikrotik itu kan saya juga baru lulus SMK, sedangkan di SMK itu kan sudah diajarin bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik. Jadi kemungkinan kan agak udah nggak lupa itu Pak lah. Masih lulus SMK terus saya langsung daftar kerja itu Fajar. Ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang mau bertanya, silakan. Yang tadi sudah raise hand untuk langsung membuka mikrofonnya, silakan bertanya. Untuk rekrutmen Mas Andi, UMP ada lagi atau dari informasi dari dunia kerja lain mungkin untuk teman-teman kita, Mas Mbak semua yang ini udah kelas 12 ini. Kalau di UMP sih sekarang itu minimal S1 Pak untuk daftar di UMP Pak. Kalau udah nggak menerima yang SMK Pak Fajar. Kalau di luar mungkin ya saya kurang paham sih Pak. Kalau di luar saya kurang apa ya, ekspor ke dunia kerja yang luar itu Pak, buat nyari-nyari atau buat nyari-nyari yang ada lowongan kerja atau gimana, enggak ke situ Pak Fajar. Nah, untuk aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan pada saat siswa di interview, Mas? Kalau di interview itu, kalau saya itu ya Pak, itu pas paling lama itu pasti yang diterima Pak. Itu paling yang di interviewnya paling lama pasti diterima. Yang pertanyaan mungkin ya, pertanyaan itu dasar ya Pak, pasti ya siswa di sini ya udah pada tahu kalau interview itu bakal ditanya apa. Pas saya itu pas ditanya interview itu pertama ya agak lupa sih Pak, udah lama. Yang pertama itu ditanya, kamu bangun jam berapa Mas? Saya bilang bangun jam 6 ya. Masih bangun jam 6 ya. Nggak sholat subuh Mas, itu kata yang interview gitu. Sholat Pak, cuman agak telat itu, saya jam 6 pagi baru bangun itu. Terus yang kedua pas yang saya ingat itu ditanya tentang gaji Pak Fajar. Gaji mungkin hal umum ya Pak. Ditanya, kamu pengen gaji berapa di sini? Tanya gitu Pak. Saya bilangnya ya sesuai kemampuan saya. Saya sesuai kemampuan, sesuai jenjang kerja saya. Gitu aja Pak. Terus apalagi ya? Apalagi Pak Fajar yang kira-kira? Nah, berarti supaya nanti anak-anak SMK ini punya daya saing, kira-kira apa saja yang perlu harus dieksplor, Mas? Ini kebetulan kan masanya pandemi ya. Dan banyak siswa yang memang belum bisa terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin pesan-pesan yang harus direnungi siswa, itu kira-kira apa ini? Direnungi atau pesan-pesan buat mungkin masuk pekerja gimana Pak? Ya, masuk pekerja terutama ya. Kalau saya sih saya juga nggak bisa itu sih Pak, maksudnya menjelaskan sedetail mungkin Pak, saya juga biasa sih. Mungkin ya, kalau yang tadi saya jelaskan Pak Fajar, yang untuk siswa mungkin pas pertama masuk kerja apa yang dipersiapkan itu yang tadi saya sudah jelaskan Pak Fajar. Yang pertama tadi mungkin skill ya Pak, itu kemampuan pasti penting Bapak. Jadi kalau saya berharap ya siswa-siswa SMK ya ketika mendapat pekerjaan itu sesuai bidang di bidangnya sendiri Pak. Misalnya TKJ ya itu pasti ya syukur-syukur ya bisa bekerja di bidang TKJ, bidang IT gitu Pak Fajar. Yang persiapan itu paling ya skill-skill dari komputer itu Pak, yang dipelajari di SMK itu harus dipersiapkan di dunia kerja Pak Fajar. Ya. Terus yang pertama, yang kedua disiplin Pak, itu pasti penting banget. Saya juga pernah dulu pas pertama kerja itu cuma telat 5 menit itu udah dimarahin Pak Fajar. Paling itu waktu, disiplin, sama kemampuan sih Pak. Kalau untuk daya saing untuk khusus buat bersaing ketika ada lowongan kerja mungkin ya paling itu Pak, ijazah yang nilainya bagus sama
punya skill individu, Pak. Ya, Mbak Sylvia silakan. Kalau mau bertanya langsung saja. Ya, tadi sudah raise hand, silakan. Mas Dimas, Mas Ari, atau yang lainnya silakan. 1-2 pertanyaan. Ya, ini masalahnya siswanya belum pede tanya ini Mas Andi. Sama saya juga sebenarnya belum pede menjelaskan Pak Fajar. Agak gimana? Apalagi Pak Fajar yang mungkin perlu di. Ya, jadi nanti mungkin kontak personilnya Mas Andi. Nanti setelah sesi ini panjenengan selesai, nanti ada beberapa siswa yang mungkin butuh informasi lanjut. Kebetulan saya juga selama jadi guru tidak banyak komunikasi keluar ini. Ya, saya ya. Ya kalau di masa pandemi memang susah buat nyari pekerjaan juga, Pak. Ya, baik. Mungkin karena waktunya sudah sekitar ini jam 10.19 ya. Tadi startnya jam 10 ya, 19 menit. Nanti kita ada waktu sekitar kurang lebih 6-7 menit untuk membahas topik pembelajaran. Jadi yang bisa saya simpulkan, yang pertama aspek skill ya. Skill itu ada 2 macam, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill itu yang berkaitan tentang keterampilan kamu pada bidang kejurusannya. Terus soft skill tentang adaptasi, perilaku, terus kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai yang harus kamu persiapkan sebelum nanti kamu beranjak ke dunia usaha, dunia industri. Ya, saya ucapkan terima kasih Mas Andi atas waktu yang diberikan. Sama-sama, Pak. Live sessionnya mungkin saya cukupkan dulu Mas Andi. Ini kita beranjak ke live session untuk pembahasan materi pembelajaran. Oke, kalau mau live juga saya persilakan Mas Andi. Atau mau menambah materi juga diperbolehkan. Pak Fajar itu udah boleh pamit belum Pak Fajar? Ya, boleh Mas. Ya, terima kasih Mas Andi. Lagi ada acara yudisium di kampus Pak Fajar. Oh iya, ya. Terima kasih. Jadi sama-sama Pak. Pamit dulu nih Pak. Ji, monggo. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, untuk sesi berikutnya yaitu kita membahas tentang pembelajaran yang kemarin ya, yang sempat belum selesai. Izinkan saya untuk share screen ya. Ya. Oke, layarnya sudah tampil atau belum ya? Sudah, Pak. Ya. Oke ya, udah ya. Nah, tadi saya berharap ada yang tanya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan jawab ke saya ya. Yang kalau misalkan ada, Pak, saya mau minta nomornya Mas Andi gitu ya, boleh ya. Ya, masih muda ya. Ya kakak kelasnya kamu lah. Nah, di sini untuk refleksi pembelajaran anak-anakku semuanya. Jadi yang namanya refleksi itu kamu mengintrospeksi terhadap apa ya, kesulitan. Ya, jadi diceritakan kesulitannya apa, ceritakan upaya yang kamu bisa tempuh apa, terus mungkin diceritakan juga dari upaya itu kira-kira ada nggak pengalaman yang mengilhami kamu, oh yang namanya pembelajaran pandemi ini di samping ada kesulitan juga ternyata ada hikmahnya. Ya mungkin diceritakan ya. Nah, jadi di sini ada banyak siswa sebenarnya ya. Ini contohnya Mbak Astriani ya. Ini bagus sekali ya prolognya ya. Pada bab pertama itu ya masih sangat kesulitan. Nah, ini bagus ini. Jadi menceritakan secara lengkap ya, detail. Jadi nanti harapannya saya sebagai guru nanti paham betul masing-masing anak itu kebutuhan pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi untuk refleksi yang belum mengerjakan ya minimal ada 500 kata. Kalau dihitung itu berapa halaman, Pak? 500 kata ya kurang lebih 1 halaman segini ya. Nah, jadi rata-rata refleksi yang bagus nyusunnya rata-rata perempuan ini. Wah, ini makhluk yang pandai menyusun tulisan ya. Ada laki-laki ada, tapi ini contohnya kemarin ada Mas Iksan, ini juga ya baiklah. Jadi saya membutuhkan refleksi ini sebagai ya umpan balik saya ya.
Nah, kalau mau mengkritik guru silakan, mengkritik sekolahan juga boleh ya. Apalagi kalau direfleksi ada kritikan dan saran itu baik sekali itu ya. Jadi ada dua umpan balik siswa ke sekolah, umpan balik siswa ke guru dan umpan balik mungkin guru ke siswa. Dan saya mohon maaf apabila dalam melakukan penilaian yang sifatnya subjektif ini ya, mungkin wah Pak kok saya nilainya nggak 100 gitu kan. Kok anak itu yang refleksinya seperti itu kok nilainya 100 lah. Ini kecermatan saya juga mulai turun ya. Karena saya mengkoreksi 3 kelas ya. 3 kelas teks semua itu. Nah inilah dinamikanya ya. Ini saya sedikit membahas tentang refleksi. Kemudian berlanjut kita bahas tentang kegiatan praktek. Hari Senin kemarin saya sudah memberikan peluang kesempatan untuk bisa home visit, namun sepertinya yang saya tawarkan belum direspon. Ya mungkin dengan beragam alasan ya. Kalau saya ngobrol sama kelas 10 sih alasannya Pak malu gitu kan. Kalau dikunjungi malu. Kalau video call sama Pak Guru juga malu gitu. Nah ini harus ya sebagai pemanasan ya menurut saya pribadi ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Andi, pasti pada saat kita masuk ke dunia industri pasti ada setidaknya ya wawancara lah, diskusi gitu kan. Nah kalau kita nggak mempersiapkan diri untuk percaya diri, confidence dari awal ya mau kapan lagi, karena SMK kan memang luarannya anaknya kerja harapannya sesuai dengan relevansi bidang keilmuannya ya. Atau kalau ketika tidak relevan ya paling tidak pada saat kamu membuka peluang usaha ya gunakanlah bidang keilmuan TIK-nya kamu untuk mendukung proses bisnis tersebut. Nah ini teori yang saya sebenarnya pribadi sebagai guru belum melakukan ya, karena saya bukan pengusaha, cuman saya usahanya ternak uang ya, bermain dengan investasi ya. Nah, intinya saya bukan pakar kewirausahaan ya, tapi saya sedikit mungkin banyak sekali cabang-cabang pekerjaan yang bisa kamu tempuh. Nah, pesan saya untuk anak yang bekerja, mohon diselesaikan dulu studinya ya. Karena sebentar lagi pun pandemi seperti ini, pembelajaran atau lulusan anak SMK semakin dipermudah, tidak seperti dulu ya. Ada ujian nasionalnya, terus ada ujian kompetensinya yang itu lebih ketat daripada keadaan sekarang. Jadi mohon kelonggaran-kelonggaran itu dimaknai sebagai satu kemudahan, bukan malah menggampangkan. Itu pesan saya dan pembelajaran saya insya Allah tidak akan menyulitkan. Karena prioritas saya pribadi sebagai guru, bagaimana penyelenggaraan pembelajaran daring ini menyenangkan. Ya, siswanya hadir itu udah menurut saya udah bagus. Ya, prakteknya dikerjakan ya syukur gitu kan. Kalau minta tolong sama teman-temannya ya itu di luar kewenangan saya. Ya, ya saya tidak ingin bertindak seperti Tuhan ya, memaksakan harus praktek gitu kan. Wong sholat saja sifatnya sunnah gitu kan. Ada yang memandang sholat itu wajib, ada yang memandang sholat itu sunnah gitu kan. Tuhan saja memberikan kebebasan. Jadi saya hanya bisa menyampaikan peribahasa satu hal yang peribahasa itu mungkin bisa dibuktikan dalam situasi kehidupan nyata ya. Jadi yang namanya hasil itu tidak membohongi proses gitu. Mas Andi itu saya tahu persis karena waktu itu dia ya juara LKS ya, juara LKS TKJ level kabupaten ya, terus mewakili ke provinsi. Ya, provinsi terbentur masalah bahasa Inggris. Terus sekarang dia kerjanya alhamdulillah relevan dengan bidang keilmuannya ya. Sekarang kuliah ya, kerja sambil kuliah saya pernah merasakan berat sekali. Ngatur waktunya, bagi waktunya, tenaga konsentrasi, tenaganya sudah sisa ya. Kalau udah kerja itu tenaga mikirnya ya wis males kan. Nah, nanti ini kita sepakati bersama dulu ya anak-anakku, saya minta tolong di feedback, ditanggapi, jangan diam. Karena ini menyangkut nasibnya kamu ya. Nah, saya mau tanya penegasannya, perlu ada tugas praktek atau tidak? Halo? Halo Mas semuanya. Perlu, Pak. Perlu enggak? Gimana? Ya, perlu, Pak. Iya. Yang perempuan, silakan. Halo. Perlu Perlu. enggak?
Perlu, Pak. Belum. Halo, halo. Ya Pak, perlu Oli Pak. Perlu. Gaskan, Pak. Ya, Perlu oke. praktek, Pak. Perlu praktek, jelaskan. Nah, oke. Berarti ada tugas praktek ya. Nah, karena ada tugas praktek, saya nggak memberikan tugas yang sulit ya. Ya artinya yang mudah aja lah, mudah bisa dilakukan oleh siswa. Yang namanya sulit kan ada dua faktor. Karena siswanya itu kurang termotivasi, atau bisa karena memang siswanya ada alat-alat yang memang belum dipunyai. Atau sudah dipunyai tapi bingung. Setelah bingung selesai nggak mengerjakan. Nah, itu kan kondisinya ya. Nah, maka di sini saya sudah siapkan namanya surat pernyataan integritas. Ya, ini nanti ya boleh ditulis tangan, boleh diketik. Yang jelas di bawahnya harus ada tanda tangan wali murid dan siswa itu sendiri. Surat pernyataan integritas itu menyatakan kejujurannya kamu bahwa kamu sebenar-benarnya telah melakukan praktek, itu saja. Karena kalau seluruh siswa bikin video, ya saya ngoreksinya yang susah, gitu. Waktunya tadi tambah lama, itu kan. Nah, jadi karena pertimbangan itu juga ya. Semoga sih ajakan saya bisa diikuti oleh semua siswa. Namun apabila ada siswa yang tidak mengerjakan, ya misalnya kayak kemarin tes diagnostik yang dikirim screenshotnya tok, itu kan nggak ngerjain sama sekali, itu saya cek ya, oh ini anak nggak ngerjain ini, malah ngirim screenshotnya tok itu. Ya saya maklumi ya. Ya ada peluang untuk berbohong itu kan. Nah ini juga ada peluang untuk berbohong ya, hanya saja karena ini surat pernyataan integritas, terlepas ini kamu jujur apa tidak, Pak Guru sebagai guru pembimbing sudah menawarkan. Jadi kalau kamu praktek betul-betul dengan kelompok kamu, nek bingung kan bisa kan ngobrol dengan saya. Pak Guru bisa nggak ke sini? Ya, pilihannya hanya ada di hari Senin atau Kamis, ya, Senin atau Kamis. Saya tolong dibantu dong Pak Guru ke sini Senin atau Kamis. Ya, saya akan ke sana. Ya, intinya saya sebagai guru kalau tidak bisa menyelenggarakan pendidikan pengajaran yang baik, minimal saya bisa menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan. Itu sih. Kalau yang baik saya belum ya, karena buktinya kamu juga banyak yang kesulitan. Tapi minimal menyenangkan ya, gawe bombong, ora gawe mutung, ora gawe mumet gitu kan. Nah, tapi tadi ya yang dikutip oleh Mas Andi Supriyadi, kalau kamu nggak terlatih, skillnya kamu tidak diasah ya, nanti di industrinya juga kesulitan itu. Pak, saya yang penting masuk di PT itu kan. PT apa gitu kan, yang penting saya masuk gitu kan, yang penting saya kerja, ya nggak masalah juga. Ya itu kan pilihan masing-masing orang ya, karena setiap orang punya target hidup masing-masing. Nah, target hidup itu yang menjadi tumpuan ya. Jadi kalau orang nggak punya target hidup ya hidupnya malah kelontang-lantung orang genah, bingung gitu kan. Saya sih mau ngapain ya, bangun tidur males, tidur lagi males gitu kan. Istilahnya galau berkepanjangan itu ya. Nah, jadi ini silakan surat pernyataannya nanti dibikuin. Nah, kita tentukan dulu jangka waktu penyelesaian tugasnya itu berapa hari. Disepakati. Nah, oke. Jangka waktunya gini aja ya. Nanti saya tak minta tolong sama mungkin Mas Iksan, Mas Dimas atau yang lain. Silakan disepakati berapa hari jangka waktunya, itu kan. Pak, tugasnya buat hari apa sih? Mulai dipublish atau dirilis hari apa? Insya Allah hari Jumat saya rilis tugasnya. Nah, nanti deadline-nya saya nunggu ya dari kamu. Kira-kira berapa waktu ya? Nggak boleh terlalu lama, tapi nggak boleh juga terlalu pendek. Yang proporsional itu ya. Terus berikutnya yang lainnya yaitu membahas tentang, ini mohon maaf ya agak panjang sedikit ya. Membahas tentang persiapan ulangan tengah semester ya. Materi-materinya mungkin ada yang berangkat dari kelas 11, nanti akan coba saya tanyakan, ada jaringan, ada subnetting, ada topologi gitu ya. Nanti akan saya buat ya semacam petunjuk yang harus kamu pelajari biar tidak terlalu banyak ya, topik yang kamu pelajari cukup sesuai dengan butir-butir materi yang saya berikan. Nah, berikutnya anak-anakku ya. Ini ada yang baru masuk ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang pengujian jaringan. Ini mohon maaf kalau waktu sinkronnya agak panjang sedikit. Nah,
Di sini di pembelajaran saya AIJ, setelah kamu nyusun konfigurasi jaringan ya, Pak saya belum bisa nyusun. Nah, karena ini materinya harus tetap berlanjut ya. Ya, setidaknya saya sederhanakan, nggak bisa bikin jaringannya ya, paling tidak ya nguji jaringannya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan kita terapkan. Yang pertama tes speed ya. Tes speed ya, tes kecepatannya itu kan. Bandwidth-nya berapa sih? Nah, di sini ada situsnya namanya testmy.net ya. Terus setelah dites nanti kita akan membaca juga ya. Nah, ini contohnya ya yang sudah saya lakukan. Di testmy.net di sini keterangannya bintang 4 ya dengan kecepatan rata-rata 10,4 Mbps. Terus berikutnya di sini kecepatan rata-rata yang lain di sini pun ada ya. My host average ya rata-rata kurang dari ini maksimalnya ya, maksimalnya 12,1 Mbps, kecepatan rata-rata maksimalnya, kecepatan rata-rata minimalnya 10,4. Nah, di sini nanti akan saya demokan ya caranya bagaimana. Terus halaman berikutnya yaitu di sini ada keterangan pentest tool. Nah, jadi pentest tool itu fungsinya untuk mentelusuri kira-kira ada nggak peluang kelemahan dari suatu situs ya. Dan di sini situs yang saya pindah itu homeamicom.ac.id. Ada nggak vulnerability-nya atau kelemahannya? Ibaratnya kamu punya jaringan ya, jaringan itu ibaratnya seperti rumah. Kamu udah bikin ini di depan ada dua pintu. Pintu pertama pintu masuk, pintu pertama pintu masuknya pakai istilahnya apa ya? Besi. Pintu yang kedua yaitu pakai katakanlah pintu tralis misal. Nah, ada nggak peluang atau celahnya supaya saya bisa masuk? Nah, software ini Pentest Tool salah satu software yang fungsinya untuk memindai celah peluang keamanan ya. Jadi kita klik saja nanti tampil ya. Nah, terus di sini alat-alat yang bisa kita pakai di sini ya sudah saya sisipkan di PowerPoint saya. Yang pertama kita bisa menggunakan Mikrotik untuk memindai monitoring jaringan. Terus yang kedua alamat situsnya ini ya, ada Pentest Tool, ada Testmy. Terus di sini ada tutorialnya juga ya, 10 tools testing terbaik. Nah, terus berikutnya ada beberapa ini ya perintah-perintah jaringan ya, ping, threshold, ICMP, ARP-A, IP config dan show IP. Nah, untuk waktu yang tersedia saya akan coba memperagakan ya dari sejumlah ini ya, sejumlah perintah-perintah yang ada ya. Nah, oke, yang pertama kita kunjungi alamat ini ya, testmy.net ya. Nah, oke, kita kunjungi testmy.net. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, untuk pertama kita centang dulu ya. Kalau kita mau nguji download, split, upload, nah ya atau combine. Kalau combine itu dua-duanya ya, download sama upload ya. Pilih combine. Terus kita pilih setiap jam ya. Ini perangkatnya misalkan di sini saya pakai laptop ya. Yang nggak pakai laptop ya bisa pilih yang lain ya. Ya, ini contoh pakai laptop. Terus di sini minimal download size ya. Terus minimal upload size ya. Terus start automatic test ya. Nah, begini. Nah, ini nanti progresnya jalan ya. Nah, mungkin ada anak-anakku yang tanya, Pak, gimana supaya bandwidth-nya bisa naik ya? Pakai VPN ya, Virtual Private Network ya. Caranya gimana, Pak? Ya. Terus tools-nya pakai apa, Pak? Nah, itu kan menarik ya. Sangat menarik ya. Makanya praktek itu menarik sekali. Ya. Nah, ini contoh ya. Nanti bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan secara mandiri. Nah, oke. Nah, di sini udah rubah kan. Loh, Pak kok ganti, Pak? Nggak kayak di PowerPoint-nya. Berarti kualitas jaringannya sedang turun. Nah, ini 6,7, 6,4. Nah, ini satu ya. Terus di sini pun ada grafiknya ya. Grafik ya. Jadi grafiknya paling kecil ini 6,3 dan ini titik terakhir 5,51 ya. Ya, grafik yang baik ya grafik yang
normal, kurva normal kayak gini ya. Yang kurvanya jelek kan turun ke bawah semua ya. Nah, ini yang satu, terus yang keduanya kita coba pakai ini ya, Pentest Tool ya. Nah, oke. Pentest Tool kita paste di sini ya. Pentest Tool Home, Enter. Nah, oke. Yang pertama di sini kita ada pilihannya ya, mau memindai website jaringan Anda atau menemukan bagian serangan ya. Nah, ini saya pilih yang paling gampang dulu ya, scan your website itu. Ya, misalkan saya pilih ini ya, Home Amikom AC ID ya. Kamu boleh pilih yang lain ya, silakan ya. Di sini ada pilihannya light scan atau full scan. Light itu yang ringan, pindai di permukaan saja. Kalau memindai di dalam berarti full scan ya, free scan. Nah ini ya, di scan. Nah biasanya anak-anakku yang melakukan penetration tools itu salah satunya ya para administrator jaringan ya, seperti Mas Andi pun tentunya ya melakukan ya. Seperti tadi sudah disampaikan ya, kalau ada trouble jaringan, keamanan dan lain sebagainya dia yang menangani. Dan berbeda kalau di industri itu tidak ada gurunya ya, jadi harus bisa adaptasi mandiri. Kalau di sekolahan kamu bingung bisa tanya guru ya. Kalau di industri ya mungkin berpartner dengan teman kerjanya kamu ya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Jadi di sini keterangannya overall list level itu rendah. Berarti apa ya, semacam dampak serangan atau kemungkinan serangannya itu rendah. Berarti dia punya keamanan yang tinggi. Ya. Oke, terus berikutnya di slide terakhir ya, ini bisa dipraktekkan sendiri ya ini ya nanti ya. Di terakhir yaitu di sini ada ping, traceroute, ICMP, ARP, IP config dan show IP interface. Di sini akan saya peragakan. Oke, saya akan buka terlebih dahulu ya untuk melakukan perintah ping. Jadi ping itu fungsinya buat apa, kita praktekkan ya. Oke. Oke, sebagai contoh sambil nunggu paket tracernya aktif ya. Oke. Oke, tracernya belum. Oke, ini ya. Nah, di sini ada perangkat jaringan ya. Ya, yang bulat ini router ya. Yang kotak ini switch, ini PC, ini server. Oke. Kita akan memanfaatkan ping ya. Jadi kita nguji. Jadi kita nggak mengkonfigurasi tapi latihan nguji. Ya, sebenarnya latihan nguji itu akan lebih baik ketika sudah bisa konfigurasi ya. Ya, oke. Nah, pertama kita akan uji dulu ya, PC 0 dengan server, connect apa enggak. Jadi yang satu jaringan ya. Ya, oke. Caranya kita klik ya, ini IP address ke desktop, ke command prompt ya. Ini saya pakai apa? Pakai komputer yang versi mobile dulu sudah saya buat videonya ya. Ping ya 192.0.1.3 ya, ini ya IP-nya server ya. Enter ya. Namanya repli berarti connect ya. Jadi kalau analoginya ping itu sama seperti kamu sedang ini ya, apa ya, sedang telepon teman kamu ya, sedang telepon teman kamu itu kan. Kamu di sekolahan enggak gitu kan? Dia lagi berangkat ke sekolahan, terus kamu telepon, kamu sudah di sekolahan apa enggak? Saya belum di sekolahan, tapi saya lagi menuju ke sekolahan. Nah, itu proses ping, menanya, ya, kamu posisinya di mana? Sudah sampai apa belum? Kalau dia belum sampai, berarti keterangannya request timeout. Tapi kalau sudah sampai, berarti keterangannya reply, ya. Jadi itu ya analoginya ya, ping, gitu ya. Terus berikutnya traceroute, gitu kan. Nah, traceroute ya, ini kita ketik ya, traced ini ya, traced 192.0.1.3. Jadi komputer ini akan mencoba memeriksa keadaan 192.0.1.3 miliknya server itu melewati jalur mana saja. Ya, istilahnya seperti saya tanya sama Mas Dimas itu. Mas Dimas rumahnya itu melewati apa ya, tempat mana saja kalau dari
Kutasari itu jalurnya kemana saja biar sampai ke tempatnya kamu. Nah, itu pakainya trace route. Tapi kalau saya tanya, Mas Dimas posisinya di rumah atau tidak? Oh, saya sedang di luar, Pak. Tapi saya mau pulang ini, gitu kan. Nah, itu ping. Oh, dia nggak di rumah, gitu kan. Nah, kalau saya tanya Mas Dimas, kalau saya dari SMK Kutasari ke tempatnya Mas Dimas kira-kira lewat mana saja? Nah, itu trace route ya. Nah, kita klik, kita enter ya trace route. Nah, di sini hasilnya kayak gini, tracing route. Nah, hasilnya berarti untuk bisa sampai ke server 192.013 dia hanya melewati satu jalur. Ya. Untuk bisa ke tempatnya Mas Dimas hanya dari SMK Kutasari 100 meter ke arah utara misalkan. Nah, berarti hanya satu jalur, satu perhentian saja. Nah, kalau kita coba melacak ya, misalkan dari PC 0 mau ngelacak jalurnya ke PC 1. Ya, PC 0 ke PC 1. Berarti dari PC 0 pertama ya, dia harus melewati ke router. Router 0 ya, terus melewati ke router 1. Terus setelah itu baru melewati ke router ke PC yang bersangkutan. Nah, ini kita bisa ya dengan cara memasukkan perintah trace route ya. Ini ya. Reset 192.022 enter ya. Nah, berapa jalur sih yang kita lalui? Ini ada 1, ada 2, terus 3 ya. Jalur yang pertama yang dilewati itu 011. 011 miliknya router 0. Setelah itu jalur 192.002 miliknya router 1. Jadi untuk sampai ke PC 1 dia harus melewati router 0, router 1 baru komputer yang dituju. Ya. Nah, kalau ini jalurnya saya putus, gini ya contoh ya. Nah, ini kan putus ya. Terus perintah yang tadi saya ulangi lagi, ini perintahnya ya. Enter ya. Nah, jalurnya kan putus ya. Mandek. Ya, berhenti di router 0. Dan router 0-nya nggak bisa menyampaikan jalurnya ke PC 1. Nah, keterangannya akan seperti ini ya. Ya, keterangannya akan bintang. Nah, keterangannya request timeout ya. Ini kan jalurnya putus ya. Nah, itu ya. Jadi di sini ada perintah ping, ada perintah tracer ya. Terus berikutnya lagi ada perintah ARP-A. Nah, perintah-perintah yang ada di sini ya, ini kita bisa lakukan ya. ARP-A itu buat apa, Pak? Nah, kita masukkan ya di sini ya. Ini kita Ctrl C. ARP-A, enter ya. Nah, di sini perintah ARP-A itu fungsinya untuk melihat IP address ini miliknya MAC address-nya siapa. IP address ini miliknya MAC address-nya siapa. Nah, jadi untuk penjelasan perintah ARP-A mungkin karena waktunya terbatas ya, mungkin saya bisa jelaskan dengan cara saya buatkan video ya, tapi di lain kesempatan. Jadi ARP itu fungsinya, misalkan kamu punya HP, IP address-nya saya itu punya MAC address berapa? MAC address itu istilahnya seperti sidik jarinya manusia ya. Sedangkan IP itu nama panggilannya. Jadi kita bisa bergonta-ganti nama panggilan tapi sidik jarinya sama. Nah, kalau kita bisa connect ke internet, ya otomatis dua alamat ini harus ada ya. Nah, kita bisa meminjam alamat IP yang digunakan untuk internet agar nanti kita bisa berselancar internet gratis. Ya, kita bisa memainkan fungsi ARP itu sendiri. Nah, terus berikutnya yaitu perintah IP config ya. Nah, IP config itu fungsinya untuk memeriksa settingan IP komputer ya. Jadi IP komputer PC 0 itu dia punya IP 192.012. Jadi IP config itu fungsinya menampilkan konfigurasi IP perangkat kita. Nah, kalau di komputer itu namanya IP config, kalau di router itu namanya show IP interface brief ya di sini ya. Nah, jadi kalau di sini ya kita masukkan show IP interface brief gini ya. Ya, ini menampilkan konfigurasi IP pada router ya. Nah, jadi tampilkan konfigurasi IP router, ini perintahnya show IP interface brief. Kalau di PC itu IP config ya. Mungkin itu ya nanti. Jadi nanti tugasnya anak-anakku semuanya, tugasnya nanti kamu
Yang pertama saya sampaikan, saya akan buat video, ya, video tentang tugas itu. Jadi Pak Guru udah ngasih kunci jawabannya. Tugas kamu yaitu memperagakan video itu. Kalau selama waktu yang ditentukan, misalkan seminggu, ada yang siswa yang belum bisa, ya sinkron berikutnya saya membahas lagi. Ya, sampai pada akhirnya ada siswa yang bisa mengumpulkan. Ya, tapi kalau persentase mengumpulkannya turun, Pak Guru saya sampaikan, Pak Guru tidak terlalu mempermasalahkan. Ya, syukur kamu bisa mengumpulkan. Tapi kalau nggak mengumpulkan, saya sampaikan ya, di sini di pernyataan integritasnya mohon tetap dibuat ya. Terlepas kamu mengerjakan atau tidak. Ya. Jadi lewat pernyataan integritas ini kita sudah berkomitmen ya. Saya tidak memaksa kamu untuk mengerjakan tugas praktek ya. Tapi konsekuensinya ketika tugas prakteknya tidak kamu lakukan, nanti pada saat ujian keterampilan, saya minta dengan kesadaran siswa masing-masing silakan bisa belajar tambahan dengan saya. Jadi kalau nanti selama pandemi ini masih berlangsung, ya kelas 12 walaupun tidak ada UN tetap ada ini ya, tetap ada ujian praktek ya. Jadi saya minta bagi yang merasa kurang bisa nanti silakan pandai-pandai berkomunikasi dengan saya sebagai guru ya. Jadi untuk pembelajaran kita ya saya tunggu nanti diskusinya melalui Mas Dimas dan Mas Ari atau Mas Iksan atau Mas Rizky ya, berapa lama, terus tugasnya hanya nguji jaringan ya kayak tadi ya. Jadi saya ngasih topologi ini terus lakukan perintah ping, lakukan perintah tracer, lakukan perintah show IP config, lakukan perintah show IP interface brief, lakukan perintah ARP-A. Dah, 5 perintah itu mana yang sudah dipahami dan yang belum. Udah itu aja tugasnya. Kirim screenshot-nya, terus kirim penjelasannya, terus kirim surat pernyataannya. Ya, waktunya kira-kira kurang lebih ya seminggu ya. Kalau mau protes Pak jangan seminggu, kependekan ya silakan sampaikan ke saya langsung ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anakku, dan mohon maaf ya, prinsipnya Pak Guru ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu ya. Kalau pembelajaran yang baik saya belum ya, karena waktunya ya mepet ya, ada berbagai kendala sinyal. Oke, sebelum saya tutup saya akan berikan ini ya link presensinya. Ya, oke, ini. Silakan diaktifkan kameranya semuanya. Kita tutup pembelajaran kita ya. Ya, terima kasih Mbak Fajar, Mbak Vika. Oke, silakan screenshot lagi ya. Jadi screenshotnya ada 2 ya. Satu screenshot diri sendiri, terus satu screenshotnya yang tampil seluruh anak ya. Oke. Linknya silakan dicek ya itu ya. Di copy dulu silakan. Di chat itu ya. Nah, oke. Ya itu sudah saya bagi ya chatnya ya. Oke, ada yang malu-malu itu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya atas kekurangan-kekurangan yang ada. Saya doakan semoga kamu mencapai puncak keberhasilan yang maksimal. Saya akhiri anak-anakku semuanya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan boleh live ya. Apa yuk?